Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, Bapak Ibu para jemaah sekalian yang mugi-mugi dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di kesempatan malam hari ini kita semua diberikan kesehatan, diparingi sehat, diparingi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat yang terbesar yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, kita diberikan nikmat iman dan Islam serta hidayah, sehingga kita semua bisa berkumpul dalam majelis yang mulia ini. Kata Nabi SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama jizat lahu dunya. Siapa saja yang pagi hari dalam keadaan punya rasa aman di rumah, lalu diberikan kesehatan badan, lalu diberikan makanan yang cukup di rumahnya, kata Nabi SAW, faka'annama jizat lahud dunya, maka seakan-akan dia telah memiliki dunia seisinya. Maka kalau kita nikmat yang telah disebut tadi, mungkin kita bisa mensyukurinya dan kita termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Allahumma amin. Dan mungkin Allah terus menambah kita nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita pun terus bisa beribadah dengan baik karena nikmat-nikmat yang ada. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, pada para tabi'in, pada para ulama yang telah memberikan contoh yang baik pada kita sekalian. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang mungkin senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini sebelum kita masuk dalam materi, ada satu doa yang ini manfaat sekali untuk kita dan juga keturunan atau anak-anak kita, biar kita semuanya itu rajin untuk menunaikan sholat. Ini disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 40. Surat Ibrahim ayat 40, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa agar diri kita itu rajin sholat, lalu anak-anak kita juga dimudahkan untuk bisa memperhatikan sholat. Kalau tuntun ya. Rabbi ja'alni Rabbi ja'alni Rabbi ja'alni muqimas sholati muqimas sholati
muqimas sholati Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati 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 Rabbana wa taqabbal du'a 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 Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Coba kita sarangan Rabbi ij'alni 1, 2, 3 Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a lagi Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a
wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Diulang lagi 3 kali sarengan. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Coba Bapak sarengan. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ibu-ibu, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Sarangan. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini artinya, ya Allah jadikanlah aku, Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah aku orang yang rajin sholat. Begitu juga dengan keturunanku, anak putu masuk. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah Rabb kami, Engkaulah yang mengabulkan doa. Ya Allah Rabb kami, Engkaulah yang mengabulkan doa. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ingat Bapak dan Ibu-ibu sekalian, yang namanya sholat, jelas ini kita perlu dakwahkan, perlu kita ajak untuk diri kita, termasuk untuk suami, istri maupun anak. Karena ada yang suami ini rajin sholat, istrinya ora. Ada yang istri rajin sholat, suami ini males. Ya, ada yang bapak mboe itu rajin sholat, anak-anaknya males. Ada yang satu rumah bahkan ora sholat. Nih, ada yang satu rumah ora sholat. Mungkin nanti lingan pas Idul Fitri, kalian Idul Adha baru ingat sholat terlapangan. Betul apa mboten? Jadi ada yang suami rajin sholat, bojone ora. Ada yang istri itu rajin sholat, suaminya ora. Ada yang suami istri rajin sholat, anak-anaknya malas. Ada yang kabeh ora sholat. Maka doa ini penting. Selain kita ngajak anak istri untuk sholat, suami untuk sholat, kita perlu banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Maka perlu dipahami Bapak dan Ibu-ibu sekalian, sholat ini tiang agama. Sholat itu tiang agama. Tiang ini kalau ada bangunannya bisa berdiri tegak. Namun kalau satu tiang roboh, alhamdulillah di Masjid Waru, di Masjid Ar-Rahman ini tengah-tengah ini nggak ada tiang. Biasanya bangunan lawas
itu tengahnya wonten tiang. Itu tiang pokok biasanya, namun tiang pokoknya sekarang sudah di pojok sana, pojok. Makanya yang di bagian pojok itu dibuat tiangnya besar untuk menopang yang ada di tengah. Ini kalau tiang ini tidak ada, berarti bangunannya tidak ada. Dan Nabi SAW itu katakan wa umuduhu as-sholat, tiangnya Islam itu adalah sholat. Tiangnya Islam itu adalah sholat. Coba bayangkan kalau satu tiang ini ambruk, satu saja, kira-kira ada Masjid Ar-Rahman? Ada Masjid Ar-Rahman? Enggak ada. Sama seperti tiang agama kita, yaitu dibangun dengan rukun Islam. Rukun Islam wonten pinten? Gangsal nggih? Apa berubah sampai hari kiamat? Enggak berubah sampai kiamat. Yaitu yang pertama, sepisan sepindah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nomor kalih sholat. Nomor 3 puasa. Nomor sekawan zakat. Nomor gangsal haji. Ini masuk rukun Islam. Rukun Islam itu arti rukun itu artinya tiang. Berarti tiangnya Islam. Pondasinya adalah kalimat la ilaha illallah. Pondasinya wis kuat, berdiri 4 tiang yang nanti akan menopang bangunan Islam. Dan kita nantinya membangun Islam itu dari dasar dulu. Pondasine kudu kuat, pondasine itu harus kuat. Kalau pondasi bapak ibu-ibu itu tidak kuat, imannya tidak kuat, Islamnya tidak kuat, tauhidnya tidak kuat, maka sulit tegak bangunan Islam. Maka sulit tegak bangunan Islam. Maka tidak ada lagi nanti Islam di situ kalau pondasinya nggak ada. Maka mulai benahi saking pondasi, saking iman. Dan ini masuk amalan hati nanti ini. Ini masuk amalan hati. Imannya, tauhidnya wajib kuat. Imannya dan tauhidnya wajib kuat. Baru nanti amalan-amalan di atasnya, sholat tegak, kemudian puasanya tegak, kemudian zakatnya tegak, kemudian terakhir haji. Haji ini bagi tiang sing mampu. Jawaru wonten sing mampu? Sudah siap haji? Belum ada? Sudah nabung? Belum ada yang haji sini kemarin? Umrah pun ya, haji 1 orang pun belum ada. Iya, mungkin nanti bukan hanya 1 orang, 2 orang, sak keluarga, mudah-mudahan warga waru semuanya dimudahkan. Allahumma amin. Sekarang ini pengen haji napa mboten? Pengen. Namun kan orang mampu. Ekonominya belum dukung. Iya tak? Belum. Namun dalam Islam ternyata bapak dan ibu-ibu bisa melakukan amalan-amalan yang nanti pahalanya sama dengan haji. Ya, yang pahalanya itu sama dengan haji. Pengen kita belajar amalan-amalan sing mendukung dan pahalanya sama dengan pahala haji. Perlu kita bahas? Perlu? Ora sah munggah haji ora apa-apa. Yang penting ini ada 7 amalan. Nggih? 7 amalan kalau bapak ibu-ibu amalkan, insya Allah pahalanya sudah sama seperti pahala haji. Ini untuk orang-orang yang tidak mampu.
Kita lihat coba yang pertama. Ini rata-rata amalan di sini kaitannya dengan sholat. Ya, kaitannya pun dengan sholat. Maka tadi saya bangun dasarnya dulu, sholatnya dibenarkan terlebih dahulu. Amalan yang pertama yang pahalanya seperti haji, sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Sholat 5 waktu, 5 waktu, ora gur maghrib, ora gur ngisa. 5 waktu di masjid. Ini syarat ini, yang pertama ini untuk bapak-bapak. Kalau ibu-ibu nggak datang ke masjid, di rumah saja bisa dapat pahala ini. Ini khusus untuk bapak-bapak. Karena laki-laki itu membangunnya di luar, ibu-ibu itu membangunnya dari dalam. Kalau untuk mendidik masyarakat, yang bangun dari luar, yang didik dari luar itu bapak-bapak. Ibu-ibu didik dalam rumah. Maka anak-anak itu nanti tanggung jawab yang paling besar, ibu-ibu yang nanti didik. Ketika di luar rumah, anak laki-laki sing lanang ingin diajak sholat, nanti tugasnya bapak ngajak anaknya untuk sholat. Namun urusan rumah, untuk ngulang ngaji, untuk ngulang doa, untuk paham sholat, aslinya itu ibu-ibu. Alhamdulillah ibu-ibu waru itu biasanya rajin ngaji. Ya, insya Allah nggih. Insya Allah dari rumah itu berarti mudah-mudahan beres ini anak-anaknya. Bapak saya harap dari luar ini dukung nih, sehingga dari dalam dan luar lingkungannya nanti bapak yang ngatur jadi baik, yang dalam rumah itu tugasnya ibu. Namun didukung juga dengan bapak-bapak. Nah, untuk masalah sholat tadi, tempat sholat laki-laki 5 waktu itu adalah di masjid. Kalau bacakan hadisnya, man masya ila sholatin maktubatin, siapa yang pergi berjalan ke masjid sholat 5 waktu, ini disebut jalan. Berarti jalan itu lebih utama daripada numpak motor. Kalau bisa, kalau jauh ya monggo silahkan, bukan masalah. Namun kalau tekstual hadis, dari hadis ini secara sederhana jalan menuju sholat wajib, ini yang disebutkan. Berarti disebutkan ya jalan. Fil jamaati, dan dia lakukan secara berjamaah. Di masjid kan kita lakukan secara berjamaah. Kata Nabi SAW, fahiya kahajjatin, maka dia sudah dihitung mendapatkan pahala seperti haji. Sudah dihitung pahalanya seperti haji. Wa man masya ila sholatin tatawu'in fahiya ka umratin nafilatin. Dan siapa yang berjalan untuk melakukan sholat sunnah, maka seperti pahalanya mendapatkan pahala umroh yang sunnah. Mendapatkan pahala umroh yang sunnah. Itu sholat sunnah. Kalau sholat wajib pahalanya seperti haji. Kalau sholat sunnah di masjid berarti pahalanya seperti umroh yang sunnah. Berarti amalan pertama apa? Yang pahalanya haji. Sholat 5 waktu di masjid. Berarti rugi kalau bapak orang yang masjid loh. Ya, apalagi cuma nyetel TV di rumah. Kalau ibu-ibu ya bukan masalah. Namun tolong acara sing orang manfaat itu dikurangi. Nih, sing orang manfaat dikurangi. Biasanya maghrib ini sinetron apa ibu-ibu? Hah? Apa? Oh bapak, sinetron apa? Apa boy iki wis rampung apa urung? Dene rampung.
Katanya wingi wis mati. Masih ono lanjutane. Tak kira wis rampung. Jadi sing ora manfaat tadi ditinggalkan, ganti dengan sholat maghrib tepat waktu. Sholat ba'da maghrib pinten rakaat? Ba'diyah maghrib pinten rakaat? Kalih rakaat nggih? Kalih rakaat. Disebutkan juga dengan sholat seperti itu. Nomor kalih, melakukan sholat isyraq. Melakukan sholat isyraq. Carane lihat, lakukan sholat berjamaah subuh di masjid. Sholat berjamaah subuh di masjid. Saat niki subuh azannya jam pinten? 4 10 apa seperempat? 10 menit. Jadi dia usahakan sholat subuhnya berjamaah di masjid. Usahakan sholat subuhnya berjamaah di masjid. Lalu dia untuk zikir atau maca Quran, namun nggak boleh sholat karena bar subuh itu waktu terlarang untuk sholat. Bar subuh waktu terlarang untuk sholat sunnah sampai matahari meninggi. Jadi tadi sholat subuh di masjid, satu, berdiam zikir, nih zikir di masjid atau maca Quran atau apalah yang manfaat di masjid. Lalu yang ketiga, dia duduk tadi sampai matahari meninggi. Saat niki matahari terbit jam 6 itu wis tinggi. Terbitnya jam 5:30 pas. Nah, matahari meninggi ini kata para ulama hitung 15 menit setelah matahari terbit. Berarti jam 6 kurang 1/4. Jadi nunggu di masjid berarti kira-kira pinten jam ya, sak jam lah. Ya, bersubuh nunggu sak jam sampai 6 kurang 1/4. Kemudian lakukan sholat kalih rakaat. Ini yang disebut dengan sholat isyraq. Ini yang disebut dengan sholat isyraq. Atau ada yang menyebutnya dengan sholat syuruk. Coba lihat pahalanya. Disebutkan dalam hadis dari Abu Umamah. Man sholla sholata subuhi fi masjidi jama'atin. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, yasbutu fihi hatta yusalli subhata duha. Dia diam di situ sampai dia mengerjakan sholat isyraq. Di sini disebutkan sholat duha di awal waktu, berarti sudah masuk dengan sholat duha. Sholat isyraq itu sama seperti sholat duha. Kana ka ajri hajin au mu'tamirin tamman hajjatu wa umratuhu. Maka pahalanya seperti dia dapat pahala haji atau dapat pahala umroh yang sempurna haji dan umrohnya. Dapat pahala apa? Haji dan umroh. Ini tanpa bayar. Haji sekarang mesti nyetor selawe yuto. Selawe loh, gur selawe. Ya. Ini nyetor. Nyetor ini untuk dapat antrian. Selawe yuto berarti sapine piro? Kalih nggih? Iya, kalih berarti mesti iso daftar. Terus nunggu lagi nanti ketika 15 tahun. Ini paling cepat loh. Ya, mudah-mudahan 15. Ya tinggal dihitung-hitung. Setelah 15 tahun, ada yang 18 tahun. Setelah 15 tahun baru nyetor lagi, dibayar lunas jadi 35. Berarti tambah 10, sekitar 10 nggih. Sekitar 10 baru disetor, baru munggah haji setelah
15 tahun. Suwe berarti nggih. Wah, suwe banget. Apalagi kalau wis sepuh tuh nggak ada jaminan. Nih, mau daftar, mikir-mikir. Kalau sarankan kalau punya duit, selawe yuto tadi dipakai munggah umroh. Ya, dipakai munggah umroh. Kalau umrohnya itu bisa, maka sudahlah separuh haji atau haji kecil sudah dia lakukan. Berapa tadi? Selawe yuto. Sapinya kali. Sudah dapat. Kalau mau, ini ada amalan yang ketiga lagi, walaupun nggak haji, karena haji tadi 35. Kalau mau super cepat langsung berangkat, ya lebih daripada 100 juta. Toh. Bisa 100 selawe, ya bisa 120, yang penting di atas 100 dengan haji ONH plus. Kalau pengen cepat lagi ada, langsung berangkat. Dapat undangan saking raja kerajaan Saudi Arabia. Syaratnya berat. Ya, pernah ada di TV itu ada polisi yang pernah dikeroyok ibu-ibu di masa ibu-ibunya itu pas ditilang, kemudian polisinya itu malah ya pokoknya dijambak-jambai sama ibu-ibu tadi. Akhirnya polisi ini sabar dinengke wae sampai masuk TV, diliput. Polisinya kok sabar terus, padahal lagi di ini terus loh sama ibu-ibu. Sabar. Akhirnya sampai di Polri, kemudian dapat penghargaan, ditambah lagi penghargaan tahun depan ini, tahun ini berarti ini 2017, insya Allah munggah haji. Insya Allah munggah haji, orang ngantri. Dulu pernah Teuku Wisnu pernah datang ke DS nih. Iya, Teuku Wisnu wonten nggih? Iya. Teuku Wisnu itu sudah haji dengan dapat haji gratis saking Raja Saudi. Ya berarti harus jadi artis. Ya, harus jadi artis. Berarti tokoh-tokoh penting yang nanti diajak munggah haji. Berarti 3 cara. Yang pertama, nunggu 15 tahun. Yang kedua, ONH plus. Berapa tadi? 120. Yang ketiga, nunggu undangan. Mustahil. Nih, kalau ora iso Ustadz Abdul itu nggak mungkin. Ya, itu nggak mungkin diundang. Undangnya tokoh-tokoh penting. Ya, seperti tadi ada artis, ada polisi, ada juga dai-dai yang lainnya nggak pernah haji. Itu bisa. Namun bapak ibu sudah bisa dapat amalan yang ketiga, yang pahalanya sama dengan haji, umroh di bulan Ramadan. Karena haji tadi ngantri ngantri sampai 15 tahun. Namun kalau umroh di bulan Ramadan, pahalanya sudah sama seperti berhaji dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pahalanya sudah sama seperti pahala haji. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inna umratan fihi, yakni fi Ramadan, ta'dilu hajjatan. Umrah di bulan Ramadan pahalanya sudah sama seperti pahala haji. Ingin umrah di bulan Ramadan? Ingin? Harganya itu sapi telu. Ya sing cilik-cilik. Harganya ini baru keluar telu siji
31 juta. Nanti bisa berangkat bareng saya nanti. Pengen? Hah? Pengen? Coba mikir-mikir di rumah, kapan aku harap umroh. Oke, umroh yang pahalanya sama dengan haji, yaitu umroh di bulan Ramadan. Ramadan sesok itu bulan Mei, tanggal sekitar tanggal 24 atau 25. Mikir nih, nanti mikir di rumah, ya Allah tak hitung-hitung, iki truk iso didol. Tak hitung-hitung, lemahku iki iso didol. Tak hitung-hitung, sapiku telung iso didol munggah umroh bulan Ramadan. Pokoknya dipikir, masih waktunya ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, 5 bulan. Oke? Yang punya truk, yang punya sapi, sawah, ya, dipikir. Insya Allah. Ke tanah suci itu Masya Allah itu nggak ada bandingannya loh. Itu ibadahnya di sana. Sholat di Masjid Nabawi dibanding Masjid Ar-Rahman Waru itu bandingannya 1000 kali. 1 kali sholat loh, pahalanya 1000 kali lipat. Sholat di Masjidil Haram dibandingkan Masjid Ar-Rahman Waru itu pahalanya 100.000 kali lipat. Pahalanya 100.000. 100.000 itu kira-kira sholatnya pirang tahun ya? 100.000 kali loh. Ratusan tahun. Itu baru dapat. Pahalanya sudah seperti itu. Coba ditimbang-timbang. Umurnya terbatas toh. Kalau umroh iso langsung. Ya, umroh itu iso langsung ya. Pokoknya kalau doakan mugi-mugi ada warga Waru yang bisa umroh bareng kula nanti bulan Ramadan sesok insya Allah. Mungkin ono 5, ono 10, alhamdulillah ya. Moga umroh. Satu lagi sebelum azan, untuk dapat pahala umroh, maaf, pahala haji. Ini pahala haji. Nomor berapa sekarang? 4. Menghadiri majelis ilmu di masjid. Ngaji di masjid. Jadi bapak ibu-ibu ngaji seperti ini pahalanya wis haji. Ngaji seperti ini di Masjid Ar-Rahman pahalanya sudah sama dengan haji. Coba lihat kalau baca hadisnya, man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuhu. Kata Nabi SAW, siapa yang berangkat ke masjid, sekarang semua sudah di masjid nih, di masjid. Niatannya ke masjid untuk ngaji atau ngulang Al-Quran, maka kana lahu ka ajri hajjin, maka pahalanya seperti pahala haji, yang hajinya itu sempurna. Yang hajinya sempurna. Coba lihat, cuma ngaji, atau kalau ada yang bisa ngulang Iqra, ngulang Quran, atau ngulang ilmu agama yang lainnya, maka kalau dia ngulang dengan serius, belajar juga dengan serius, nyerap ilmu dengan baik, resapi dalam hati, timbul rasa takut pada Allah, tambah ilmunya, tambah amalannya, diperbaiki ibadah-ibadahnya, maka pahalanya sudah sama seperti pahala haji. Gampang sekali loh, berarti nomor 4 nih, nggak pakai biaya.
nggak ada ongkos. Dan rata-rata di sini semuanya amalan yang bapak ibu-ibu bisa lakukan. Coba lihat yang nomor pertama tadi apa? Pahala ini yang sama dengan pahala haji. Sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Yang kedua, sholat isyraq kalih rakaat bar subuh ketika matahari sudah meninggi. Nomor 3, umrah di bulan Ramadan. Nomor sekawan apa? Hadir ri majelis ilmu di masjid seperti yang kita lakukan saat ini. Mugi-mugi manfaat. Ini 4 amalan, nanti diamalkan dulu. Ada lagi 3 amalan yang lainnya, insya Allah di pertemuan berikutnya baru nanti saya buka lagi 7 amalan berpahala haji. Berikutnya nanti di masjid Ainun Jariyah Warung nggih. Ainun Jariyah Warung nggih untuk berikutnya. Wonten pertanyaan pun azan nggih. Azan nggih. Bun azan berarti nggak ada pertanyaan ini. Pun nggih? Ya, untuk malam Kamis libur. Ya, malam Kamis libur. Biasanya jemaah yang izin, sekarang kulo izin. Ya, biasanya jemaah yang pamit, ada yang sakit, ada yang ini. Saat ini kulo pamit. Nggih? Ya. Kemudian nanti kita ketemu lagi malam Sabtu apa nih? Wage ya, nanti di Masjid Ainun Jariyah. Namun ibu-ibu yang ikut pengawasan malam Senin, untuk malam Minggu, untuk yang Minggu sore nih, tetap ada seperti biasa. Ini kemauan kula cukupkan, mugi-mugi manfaat, mugi-mugi Allah senantiasa menjaga bapak ibu-ibu sekalian. Allah juga memberikan taufik dan hidayah, ditambahkan ilmu, ditambahkan umur yang panjang yang penuh berkah, ditambahkan harta, rizki yang lancar, diangkat saking kesulitan-kesulitan, diparingi sehat dan dijauhkan dari penyakit-penyakit yang memberatkan. Allahumma amin. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.